Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Tujuan penciptaan Adam adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Pada suatu waktu, Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari jenis manusia. Makhluk tersebut diciptakan di bumi dari tanah dan nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Allah memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di bumi, dan malaikat Israel berhasil menunaikan tugas tersebut dengan mengambil saripati tanah di bumi. Kemudian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, memberikan mereka akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan tersebut dengan meniupkan ruh ke dalam Nabi Adam. Saat ruh berada di mulut Adam, dia bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah sebagai ucapan pertamanya. Allah merespon dengan menjawab Yarhamukallah, yang berarti semoga Allah memberimu rahmat. Hal ini dikutip dari buku The Prophet, Kisah Hikmah 25 Nabi Allah karya Nian Novianti. Allah juga melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Adam. Semua malaikat bersujud kecuali iblis, seorang makhluk dari bangsa jin yang menolak karena merasa lebih baik daripada manusia karena dia diciptakan dari api. Setelah mendengar penolakan iblis, Allah mengutuknya dan mengusirnya dari surga. Nabi Adam tinggal dan hidup di surga untuk beberapa waktu. Namun, suatu hari Adam merasa kesepian dan Allah menciptakan Hawa sebagai teman baginya. Adam menikahi Hawa dan mereka tinggal bersama di surga dengan syarat untuk tidak mendekati pohon khuldi. Aturan itu selalu ditaati oleh Adam dan Hawa selama bertahun-tahun. Namun, setan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Akhirnya, Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah dari pohon tersebut. Setelah melanggar perintah Allah, Adam dan Hawa merasa bersalah dan aurat mereka terbuka. Sebagai hukuman, Allah memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi dan mereka dipisahkan satu sama lain. Selama 40 tahun, mereka mencari satu sama lain dan akhirnya bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Ketika turun ke bumi, Adam dan Hawa menyesali kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Berbeda ketika berada di surga, Adam dan Hawa belajar banyak dari tantangan dan kesulitan yang dihadapi di bumi, seperti bercocok tanam, beternak, dan melindungi diri dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dan memiliki 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa anak-anak Nabi Adam dan Hawa lahir secara kembar, sebagaimana yang dikutip dalam buku Nabi Adam alaihissalam, Manusia dan Nabi Pertama di Bumi, oleh Abu M. Bintang dan tim di Faro. Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas menyampaikan ajaran keimanan kepada istri dan anak-anaknya. Nabi Adam menghadapi masalah ketika anaknya Qabil membunuh Habil. Adam sangat marah kepada Qabil. Allah kemudian memberikan anak laki-laki kepada Adam yang tidak memiliki saudara kembar yang diberi nama Shits. Shits adalah anak yang cerdas dan berakhlak baik, dan kelak keturunannya melahirkan Iblis. Pada usia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit dan memberikan wasiat kepada Shits untuk meneruskan dakwah. Kemudian malaikat mencabut nyawa Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkannya, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil. Sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwa iblis adalah musuh yang senantiasa menggoda dan berupaya menyesatkan manusia. Tugas kita sebagai manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu menerima taubat setiap hamba yang sungguh-sungguh bertaubat. Kisah Nabi Adam juga mengajarkan tentang pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa mengingatkan kita akan konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintahnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan tentang kemurahannya dengan memberikan kesempatan taubat kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Selain itu, kisah Nabi Adam menunjukkan betapa berharganya ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi Adam dengan ilmu pengetahuan sebagai bentuk keutamaan dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ilmu pengetahuan membantu manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan mengembangkan potensi yang ada. Akhirnya, kisah Nabi Adam alaihissalam juga mengajarkan pentingnya keluarga dan persaudaraan. Adam dan Hawa membentuk keluarga dan melahirkan banyak anak, menjadi asal mula perluasan manusia di bumi. Persaudaraan dan kebersamaan dalam keluarga menjadi landasan penting dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Dengan memahami kisah Nabi Adam, kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang ketaatan taubat, ilmu pengetahuan, dan pentingnya keluarga. Semoga kita dapat mengaplikasikan hikmah-hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.